Saya akan ngecek jamnya ya. Bisa selesai jam 12, nggak ada mungkin. Soalnya molor, mulainya jam 10.37 saya ada cek. Maklum Indonesia loh. Indonesia itu kayak karet. Dari karetnya masuk sampai ke jam juga. Benar? Bukan saya kritik di gereja Asusa, gereja Pawang, lama-lama sekali majelis sudah diumumkan. Tempat datang sudah di Amerika masih pakai ada Indonesia. Excuse me. Itu yang panjang lebar ya. Nah kita akan singgung, coba yang ke-13 itu. Masih ada yang ke-13 poin. Ini kita yang kedua ya. Jadi kata Allah dengan tema bahasa Inggrisnya the greatest love. Saya terjemahkan Allah pengasih yang teragung. Jadi saya tidak panjang lebar ya, supaya kalau bisa selesai semua jam 12. Kenapa Allah Bapa sebagai pengasih yang teragung? Kita lihat di sini ya. Saya dulu pernah berkata waktu bulan Januari, kenapa khotbah ini harus pakai tes bahasa Inggris? Karena bahasa Indonesia atau bahasa Chinese tidak ada tenses. Bahasa Inggris lebih cocok dengan bahasa Greka, dan tenses itu akan mengungkapkan kebenaran keluar. Coba kita perhatikan di sini kata Allah mengasihi dalam bentuk ini, God so love. Love-nya di sini kok bentuk past tense, aneh. Bukan bahasa Inggris salah terjemahkan, tidak. Saya cek bahasa Yunani. Sebenarnya saya masuk ke bahasa Yunani, semua kalian nanti bengong lagi. Bahasa apa itu tulisan malaikat ya? Di bahasa Yunani, Koine Greek juga bentuk past tense. Kenapa aneh saudara? Karena kebenaran, kalian yang pernah sekolah bahasa Inggris ya, pada pernah sekolah bahasa ini di Indonesia baru kemarin, iya tak? Struktur bahasa Inggris kalau menyatakan kebenaran harus pakai simple present. Saya ambil contoh ya. Kita bilang the sun rises in the east. Tidak bilang the sun rose. Kecuali kalian berkata the sun rose yesterday, karena terlambat mungkin jamnya. Tapi kalau selalu the sun rises in the east, matahari terbit di sebelah timur, harus pakai simple present saudara. Yaitu the sun rises. Tidak boleh the sun rose. Itu tidak benar bahasa Inggrisnya, karena menyatakan kebenaran. Demikian juga the sun set in the west, matahari terbenam di sebelah barat, harus pakai simple present. Demikian juga ini. Kenapa terjemahannya God loved, bukan God loves? Harusnya pakai kata God loves. God loves you. God loves him. God loves her. God loves the world. Tapi tidak. Bukan salah tulis. Bukan Rasulullah salah tulis. Dia pakai God love bentuk jamak. Karena di sinilah kata love ini bentuk bukan bentuk jamak, bentuk past tense, mengungkapkan satu kebenaran. Di seluruh dunia ada banyak sekali sekolah teologi. Di seluruh dunia ada jutaan gereja, jutaan denominasi. Iya. Sekolah teologi yang saya hadir, yang saya jadi murid lebih 20 tahun lalu di Westminster Theological Seminary di Philadelphia, terkenal di seluruh dunia sampai hari ini. Terkenal apa? Konservatif reform. Ciri-cirinya ada dua paling kurang. Termasuk Fuller tidak punya. Biola University tidak punya. Sorry ya. Ciri-cirinya apa saudara teologi reform? Satu ciri-cirinya itu back to the Bible. Pernah dengar ya? Back to the Bible. Bagi bahasa Latinnya sola scriptura. Saya pernah lihat diterbitkan gereja Hokim Tong yang pengkhotbahnya pendeta Yahya Santoso, adik tingkat saya. Yahya Santoso dengan Stefan Tegui satu kelas. Saya dengan Elizabeth Liao, kita beda 1 tahun. Dia tema waktu itu sola scriptura. Ya saya tidak hadir ya. Kalau saya hadir saya kritik nanti. Yang benar-benar sola scriptura ini Westminster Theological Seminary. Seluruh dunia sampai hari ini. Back to the Bible. Itu salah satu ciri khasnya. Yang kedua, yang sekolah lain tidak punya,
Di Alkitab dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai Wahyu pasal 22 ayat terakhir ada satu garis lurus. Kalian percaya enggak? Itu reform. Ada satu garis lurus. Meskipun penulis Alkitab ada banyak orang, kurang lebih 40 orang yang berbeda, tak? Rasul Yohanes tulis Alkitab, Paulus tulis Alkitab, Raja Daud tulis Alkitab, Raja Sulaiman tulis Alkitab, tapi ada satu garis lurus. Kenapa? Di balik semua penulis Alkitab yang pakai jangka waktu kurang lebih 1016 tahun dari Kejadian satu Wahyu, hanya satu sebenarnya penulisnya, Roh Kudus. Jadi satu lagi garis lurus. Garis lurusnya sekarang saya ungkapkan di sini ya. Kenapa Yohanes tulis ini God love bentuk jamak, padahal Yohanes tuliskan pada waktu kapan? Kurang lebih 60 tahun Tuhan Yesus sudah terangkan ke surga. Jadi kurang lebih AD tahun 90-an. Tetapi dari zaman dulu, ribuan tahun sebelum Yohanes lahir, sebelum Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia, Nabi Yeremia sudah tulis sekarang. Kita punya ayat pembimbing. Coba Yeremia pasal 31 ayat 3. Yeremia 31 PowerPoint. Ayat 3. Kembali ke ayat pembimbing kita. Itu masuk tikus lagi. Saya kenapa ini semua tidak mau masukkan ke PowerPoint, nanti kebanyakan kerjaan kalian itu digigit oleh tikus dan nanti hilang. Perhatikan ya, ini pun sudah ribuan tahun sebelum Yohanes tulis ini. Dari jauh Tuhan, dari jauh itu apa saudara? Dari kekekalan. Kata jauh maksudnya terjemah dari jauh. Dari kekekalan Tuhan itu huruf besar semua di Yehova dalam bahasa Ibrani. Kalau semua Tuhan huruf besar itu namanya dalam bahasa Ibrani itu Yehova. Menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Jadi dari kekal Allah sudah mengasihi dunia ini. Baik kita tidak masuk akal. Dua hal tidak masuk akal bagi kita tidak kekal. Tuhan hidup kekal. Bagi kita tidak masuk akal kenapa? Kita dibatasi oleh waktu. Padahal kita pikirkan tidak. Sebenarnya di dunia ini tidak ada utara, selatan, timur, barat. Tidak ada sebenarnya. Itu hanya manusia yang batasi. Jadi tidak percaya. Coba kalau misalnya ini bola dunia ya. Orang yang di sini kan di atasnya utara, di bawah kakinya di selatan, tak? Nanti orang di Australia kan terbalik dia, orang di Australia kan terbalik dia ke Perancis sini, tak? Jadi di bawah sana di utara dia. Nah, kalian harus jelaskan nanti kalau seri khotbah keberapa. Jadi saya butuh seorang, kalian kalau di rumah punya bola dunia, tak? Tolong bawa kemari ya. Kita dibatasi oleh waktu hari ini juga. Ini hanya Amerika saja. Di Kanada tidak ada ganti waktu kok. Di Meksiko tidak ada ganti waktu. Manusia bikin. Di surat Petrus aja berkata apa? 1000 tahun sama dengan 1 hari. 1 hari sama dengan 1000 tahun bagi Tuhan. Tapi ya, kenapa dia adalah Allah Bapa dan pengasih yang teragung? Karena dia sudah mengasihi kita sebelum dunia dijadikan malu. Satu contoh ya, kalian suka dengan cerita. Kebiasaan saya juga, kalau tidak ada bumbu kan nanti ngantuk. Menurut cerita orang Yahudi ya, sebelum Allah menciptakan langit dan dunia ini dan manusia, dia bikin meeting. Seperti kalian ini apa tuh? Kalian suka meeting ya, rapat jemaah hanya sinode congregation baru ada. Yang lain tidak ada rapat jemaah. Dikumpul begitu. Kemudian siapa Allah? Dengan siapa Allah? Yehova dengan siapa? Dengan para malaikat. Diberitahu malaikat, saya mau ciptakan manusia. Mereka pertama protes. Create him not. Jangan ciptakan manusia. Dia malaikat apa? Malaikat untuk justice. The angel of justice. Ada banyak malaikat saudara. Dengan tugas macam-macam berbeda-beda. Alkitab ada sebenarnya. Malaikat justice protes. Don't create Adam and Eve. Mereka akan injustice nanti. Mereka akan lakukan hal yang tidak adil.
Sudah mereka kedua datang protes lagi. Mereka kata apa? Grieve not, say the angel of truth. Malaikat kebenaran. Dia Allah kalau kamu menciptakan Adam dan Hawa dan keturunannya, mereka bukan kamu bohong kok. Ya ternyata begitu ya. Kita keturunan Adam dan Hawa itu. Ngaku lu ya. Apalagi sekarang tax season ya. Paling banyak kalau bisa dapat deductible dari IRS. Mereka ketika lagi protes lagi, grieve not, say the angels of holiness. Malaikat kesucian. Kalau kamu ciptakan Adam dan Hawa, pasti mereka berbuat yang tadi doakan, berbuat banyak dosa ya. Ceritanya bisa panjang. Akhirnya yang keempat, malaikat yang keempat bilang, create him. Siapa yang bilang? Malaikat mercy, the angel of mercy. Malaikat menaruh belas kasihan. Ciptakan Adam dan Hawa. Kalau dia berbuat dosa, tugas saya akan menghantar mereka kembali di hadapan kamu. Cerita ini berita kita kebenaran aku. Meskipun cerita di kalangan orang Yahudi dan agama Yahudi ya. Dari jauh hari Allah sudah tahu manusia akan jatuh dalam dosa. Ini suka banyak pertanyaan orang Kristen ya. Kalau Allah tahu tidak ada yang akan jatuh dalam dosa, kalau tahu kenapa ciptakan lagi dia, ya? Sama juga dengan kalian jadi bapak dan ibu. Tahu kalau punya anak kan jadi banyak masalah, tapi masih punya anak juga ya. Jawab sendiri kamu ya. Sama juga dengan kebenaran begitu, the same principle. Karena Allah kekal, kuasanya juga kekal. Coba kita Roma pada 1:20. Roma 1:20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal. Allah punya kekuatan yang kekal, power, eternal power bahasa Inggrisnya. Dan keilahiannya dapat menampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Di sini memberitakan bahwa Allah itu punya kekuasaan, kalau kekuatan, power, dan dia punya keilahiannya. Keilahiannya Allah malah banyak sekali ya. Maha tahu, maha ada, maha apa semua, kan itu keilahiannya. Kekal. Dia tahu, maha tahu, dia tahu kalau saya ciptakan anak akan jatuh dalam dosa. Tapi dia tahu menciptakan juga untuk apa? Untuk nanti memuliakan namanya sendiri. Kenapa saya bilang kayak gitu? Dari teologi kalian pernah dengar ya? Di Alkitab juga ada sebenarnya di Matius ada kasih perumpamaan. Kalau ada satu orang yang berdosa, bertobat, di surga kan malaikat bersorak-sorak, ya ada kalimat itu. Hanya satu orang cukup. Dia kita mau ciptakan. Jadi maksudnya kesimpulannya ini saja satu kata. Tuhan menciptakan manusia, dia sudah ada obatnya. Kenapa masih menciptakan? Karena mengasihi. Kalian mungkin masih mudah ngerti. Saya kasih contoh yang terakhir ya. Yang pernah jadi ibu. Waktu kamu suatu hari pergi ke dokter periksa kamu hamil kan? Dan zaman sekarang masih ketahuan sudah hamil berapa minggu sudah tahu, dan dokter sudah bisa lagi tahu itu anak laki atau perempuan, meskipun tidak 100% tepat ya. Menurut kedokteran yang normal sebenarnya sesudah 9 bulan hamil baru lahir, tapi ada lahir cepat 7 bulan hamil sudah lahir kan? Makanya kebiasaan Amerika saja, saya tidak tahu di Kanada, di Meksiko tidak ada juga, di negara asing tidak ada baby shower, ya toh? Baby shower itu anak yang pertama tidak punya lagi perempuan, kalau hamil 7 bulan harus dirayakan. Sekarang sebagai ibu, kamu baru hamil berapa 1 bulan mungkin, 2 bulan mungkin, 3 bulan mungkin, itu anak belum lahir, belum kamu lihat dengan mata kepala sendiri, dia punya hidung tidak, atau telinganya yang satu aja, atau macam-macam, belum kamu lihat itu anak modelnya, tapi kamu sejatuh cinta. Saya kenapa tahu? Saya anak yang ketiga dari keluarga saya, waktu di bawah saya masih ada 5 lagi.
Jadi bapak saya hebat ya. Bapak saya 6 laki 2 perempuan anaknya. Waktu ibu saya hamil adik saya, ibu saya semua hidup bagus ya, tidak kerja. Indonesia begitu kan. Jadi ibu rumah tangga aja. Di rumah masih bawa ada babu lagi ya, esok pakai babu. Housekeeper sebenarnya. Kok ibu saya baru hamil 3 bulan, baru dia sudah ibu saya pintar bikin sudah itu pakai anak-anak, pakai benang yang tebal, dia bisa bikin lagi itu pakaian dingin lagi pakai itu benang yang kasar sekali, dia bisa. Dia sudah bikinkan, tidak sampai ngapain itu sebuah waktu buat adik saya melahir. Dia mau jawab, anak buah kok. Dia sudah jatuh cinta pada anak itu, pada belum lahir. Allah, apalagi Allah yang kekal. Makanya coba cerita Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5. Ada ayat 5 juga ya. Sebab di dalam dia itu Yesus di sini ya. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak berjasa di hadapannya. Ayat 5 dan seterusnya. Kok ini aneh juga. Secara pikiran manusia tidak masuk akal. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah Allah Bapa telah memilih kita. Itu memang teologi begitu, saudara. Teologi reform. Sebelum kamu lahir, Tuhan telah menetapkan kamu. Saudara kalau baca ada beberapa nabi di Perjanjian Lama, termasuk Yeremia, Yesaya juga kalau saya tidak salah. Dalam kandungan ibu sudah dipilih Tuhan jadi nabi nanti. Masa masuk akal begitu? Manusia tidak masuk akal memang. Tapi Allah sudah begitu. Perkataan Paulus kepada orang Kristen di Efesus, sebelum dunia jadikan, Tuhan sudah tetapkan kamu akan jadi pengikut Kristus. Itu namanya teori predestinasi. Pernah dengar ya? Beberapa bulan lalu Sony Wala email ke saya 2 kali. Soal apa? Soal kalian adakan ke Bapak Studi sesudah kebaktian dibimbing oleh pendeta Makmur ya. Kasih tema apa? Tema soal itu apa? Soalnya bahasa Inggrisnya temanya apa itu? Eternal security lah. Kamu selamat, dia selama-selamanya tidak. Iya dong? Saya terima itu email, saya tertawa sendiri ya, excuse me ya. Saya tidak balas email dia, ngapain balas? Bagi saya itu junk. Sekali selamat, tetap selamat tidak. Ini ada 4 teori, saudara. Teologi ya. Saya tidak tahu pendeta Makmur bagaimana presentasinya. Saudara mau nanti pulang ke saya bukan salesperson ya. Nanti pulang itu klik itu Amazon, baru klik judul buku Eternal Security. Itu begitu buku, tidak mahal, belasan dolar aja. Ada 4 pandangan teologi ya, saudara. Bisa kapok loh. Perjamuan kudus ada 5 pandangan berbeda. Gereja Luther bagaimana pandangan perjamuan kudus, Roma Katolik bagaimana, kita Reform juga ada Gereja Baptis juga ada. Teologi tidak gampang, saudara. Mau jadi guru teologi lebih tidak gampang lagi. Saya tidak bahas itu ya. Tuhan menetapkan diselamatkan orang sebelum dunia jadikan semata-mata karena kasih Allah yang kekal. Kenapa Allah Bapa adalah pengasih yang teragung? Alasan yang kedua, kembali ke Yohanes 3:16. Yohanes 3:16. Di sini bilang, for God so loved, Guru Jansen sudah dijelaskan, the world that He gave His only begotten Son. Saya sengaja pakai ini New American Standard Version karena suka begotten. Bahasa NIV itu the only Son. Sebenarnya sama artinya, tapi saya suka pakai begotten karena ada ceritanya. Nanti kalian tunggu tanggal lahirnya, tanggal mainnya. Ada cerita lucu di sini kata begotten.
Saya juga pakai eternal life daripada everlasting life. Sebenarnya artinya sama. Karena eternal, kata eternal juga ada ceritanya nanti. Tunggu tanggal banyak, itu sudah tahun depan nanti ya, ke sini. Ada ceritanya nanti. Cerita lucu juga. Di sini apa? Dia memberikan kita kado yang bernilai kekal. Kalau kita percaya kan Yesus kita dapat apa? Hidup yang kekal. Kado yang kekal. Pemberian kado menilai derajat atau tingkatan kasih seseorang pada saudara. Benar? Coba saudara dalam kehidupan sehari-hari ada orang kan happy birthday, entah usia 60, kalau orang Tionghoa yang toto usia 60 dirayakan. 70 rayakan lebih besar, 80 rayakan lebih besar, usia 90 rayakan lebih besar lagi. Itu namanya panjang umur. Anak-anak kecil setiap tahun dirayakan. Ya. Anak perempuan katanya di Amerika usia 17 dirayakan besar-besaran. Laki-laki usia 21 dirayakan besar-besaran. Atau kado apapun, kado misalnya apa birthday atau kado Natal. Ini juga aneh ya. Kok Natal di antara kita bukan kado, harusnya kasih kado pada Tuhan Yesus. Karena tangan dia loh. Tapi kok gereja adakan tukar kado? Yang lahirkan Tuhan Yesus, kenapa di antara kamu tukar kado? Aneh juga ya. Ini dunia sudah komersil semua. Sudah menjauh kebenaran. Dan tadi saya bilang reform back to the Bible. Coba, kamu kalau kasih kado pada seseorang, baik itu pernikahan atau hari birthday atau apapun, kalau kamu dengan dia hubungan baik sekali atau cinta sama sekali, pasti kamu kasih lebih mahal atau lebih baik. Ini hal yang sempat kita praktekkan. Coba kalau itu orang, ayah kenal begitu aja dia kirim kartu kirim urusan nanti saya punya birthday, kamu dipikir-pikir, kasih pergi aja mampir beli apa aja kasih daripada tangan kosong ya. You don't want to spend more money, you don't want to spend more time to select the gifts. You will give it to him or her. Tapi kalau orang yang kamu sangat cintamu makin dalam sama dia, pasti kamu buang banyak waktu pergi cari. Buang uang lebih banyak juga kalau perlu. Nilai kado kamu menunjukkan berapa dalam kasih kamu pada orang itu. Ini juga sama. Allah mengasihi manusia, kasih dia apa? Hidup kekal, bernilai kekal. Dia makanya pengasih yang teragung. Yang terakhir, poin ketiga. Kenapa Allah Bapa adalah pengasih yang teragung? Ilustrasi yang paling bagus Lukas pasal 15. Coba, ini Lukas pasal yang ke-15. Kalian tahu ini ceritanya, apalagi jadi guru sekolah minggu. Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai seterusnya. 11 sampai dengan 32. Perhatikan saya bacakan ya. Kalau bahasa saya patah-patah ya you maklumin ya. Kalau punya Alkitab sendiri buka ya. Ini cerita yang terkenal di Alkitab, terkenal juga di dunia, di kalangan gereja-gereja tentu. Coba saya bacakan Lukas pasal 15 dan kalian praktikan. Yang punya Alkitab baca sendiri, lihat. Yang tidak punya dengar bapak. Di sini ada, perhatikan ada apa di dalam ya. Ini cerita. Coba saya bacakan Lukas pasal 15 ayat 11. Judulnya sebenarnya anak yang hilang. Bahasa Inggrisnya The Prodigal Son. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat.
Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Perhatikan kata babi ya. Babi bagi orang Yahudi dengan orang Islam haram. Tapi tidak haram bagi orang Chinese ya. Puji Tuhan bisa makan babi ya. Di sana ada. Dan perhatikan ini teman-teman, saya akan jelaskan nanti. Lalu ia ayat 16, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Kasihan ya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapaknya berarti orang kaya, banyak upahan, banyak maksudnya karyawan yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, perhatikan ini, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya, tergeraklah hati ayahnya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu memangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawalah kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukaria. Sebab anakku ini telah mati, padahal dia tidak mati ya, perhatikan ya, dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka cita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, anak adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, tetapi ia menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaannya. Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Sampai sini kan kakaknya kan cengli loh, masuk akal loh. Ini adik saya ini sudah boros sekali, kembali dikasih lagi lebih bagus ya. Masuk akal saudara manusia. Dia protes berarti. Coba kita sambung. Ayat yang ke-31. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati. Padahal dia tidak mati ya. Ini dalam arti mati just rohani, dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ada seorang Kristen, orang bule. Saya suka pakai orang bule. Kenapa? Saya bilang Amerika, I'm American too. I'm Asian American. Obama dia ngaku dia African American, ya. Jadi kita maksudnya orang putih. Dia orang Kristen. Si om ini rajin membaca Alkitab. Setiap hari dia baca Alkitab, jadi meditasi. Dan kebetulan dia sudah pensiun, jadi tidak kerja. Pada suatu dia baca ini Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Pada dia tahu ini cerita.
Dia tidak pernah baca tapi tidak perhatikan. Waktu hari itu dia, ini bagus juga ya. Lukas 15:11-32 cerita anak yang hilang, the prodigal son. Dia bilang bagus apa? Si om ini punya hobi, dia suka beli lukisan. Itu hobi dia. Asal dia senang tuh lukisan, berapa mahal dia beli. Lukisan tangan, bukan cetak. Dia pikir, ini cerita kalau pergi dilukis keluar, bagus ya? Iya, baguslah. Dia pergi cepat ambil mobilnya. Dan di kota dia tinggal ada seorang pelukis yang terkenal. Dia mau cari orang itu. Padahal ada banyak pelukis. Karena hobi dia. Berapa bayar dia akan bayar. Dia pergi ke sana. Pelukisnya, can I help you? Dan pelukis ini punya dua peraturan ya. Yang pelukis lain tidak punya. Peraturan apa? Yang pertama, bayar lunas dulu ya. Pelukis lain kan paling-paling bayar down payment dulu. Dan sisanya baru datang ambil baru kasih lagi. Dia tidak. Kalau pesan lukisan apapun, bayar lunas dulu. Tidak ada down payment. Dia tidak bodoh. Kalau down payment nanti kamu 1 bulan kemudian datang ambil kan dia rugi dah. Sudah jadi anunya. Lukisannya sudah jadi kamu datang ambil. Saya temukan ya. Sekarang di daerah Montripal, apanya dari ini Montripal, San Gabriel, Rosman apa ada banyak yang dry clean store ya. Mau bayar lunas dulu ya. Dia tidak mau kita datang. Ada banyak yang datang ambil dia pakaiannya. Ada kasus begitu. Ini pelukis bayar lunas dulu. Yang kedua, peraturan dia cash only. Dia pintar juga. Bayar pakai cek, nanti kamu pulang ke rumah kamu berubah pikiran, kamu telepon ke kantor ke bank kamu, cancel that check, hanya dapat denda $25. Bank saya begitu. Dia tidak mau coba bayar kredit card, dia cash only dan bayar lunas dulu. Oke, si om ini tahu peraturan dia. Dia pergi ke sana, can I help you? Si om ini bilang, bisa tidak lukis ini? Lukis the prodigal son. Dia bilang, mana? Dikasih lihat, dia bawa Alkitab dia. Luke chapter 15 verses 11 to 32. Sama-sama bule ya. Tapi ini pelukis bukan orang Kristen sejati. Jarang ke gereja dia. Paling-paling gereja tahunan. Ngerti kalau tahunan ya? Ya Natal normal ya. Easter normal. Jadi tidak tahu ceritanya. Oke, dia bilang, si om ini bilang, lukis saya sesuai dengan ini Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai dengan 32. The prodigal son. Jadi transaksi. Bayar lunas dulu. Saudara tahu itu masih custom, maksudnya apa itu? Saudara order sesuatu kan satu lembar kan pasti ada 3, ada kopinya warna pink dia dah, karena dia ada warna kuning juga dah, ya. Yang putih kasihan ada satu kan dia simak kan kalian tahu tidak punya receipt. Jadi seterusnya semua oke dan ini pelukis bilang pinjam Alkitabnya ya. Oke. How long can you finish it? 4 weeks. Datang 4 minggu kemudian, pasti saya jamin selesai. Oke, dia bayar lunas. How pas saya beritahu kamu sebentar aja. Dia pulang si om. Dia pulang, dia tunggu sehari. Akhirnya 4 minggu tiba. Wah, dia cepat-cepat bangun pagi, cepat bikin pergi jas lagi, dia keluar ambil mobilnya. Itu normal juga secara psikologi. Kalau kamu senang sesuatu dan tiba waktunya, kamu pasti ada gembira. Mau pergi lihat, mau pergi ambil lah. Pepatah Indonesia bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang dia terbalik. Senang sekali mau pergi. Sampai di sana dia berhantam. Dia sampai ke sana tokonya. Pelukis mana ngerti mana tahu dia ada dalam 1 bulan ada banyak lagi langganan loh. Dia can I help you? Dia come to get my order. Dia lihat receipt, dia order apa kasih receipt-nya kan ada di sini itu. Dia punya invoice dikasih. Oh, the prodigal son. Ini pelukis langsung ambil dari raknya. This is your Bible. Return to your Bible, okay? Where is my picture? Bila itu. Yang ada di sana, yang satu itu dengan kain putih. Pergi ambil, pergi sendiri, serve, okay? Xiaomi dia buat kesan jadi itu sudah tidak benar. Kenapa tidak benar, saudara? Lukisannya bentuk begini. Jadi kayak mimbar ini memanjang tinggi, loh. Masa lukisan anak yang hilang begitu? Kan dapat kalau begini, loh.
Jadi baca nanti ditangkap lukisan begini, jadi memanjang begini baru enak kan, masak begini. Berdiri begini. Dia rasa ini anak yang hilang, tuliskannya begini. Dia sudah benar. Dia sudah dari jauh sudah benar. Dia ke sana, dia mau buka, dia punya itu kain putih, dia lihat. Dia beritahu ini pelukis. Masa ini anak yang hilang? Kamu tidak salah lukis ya? Geger sekarang. Pelukis bilang apa? That's the prodigal son. Dan tidak mungkin. Masa anak yang hilang ini, itu lukisannya begini. Dia pelukis bilang, ini prodigal son. Geger bagaimana? Si Om bilang, ini pelukis bilang, saya meskipun tidak ke gereja setiap minggu, saya tidak tahu ceritanya, tapi itu menurut Alkitab Lukas pasal 15 ayat 1-32. Om bilang, tidak mungkin. Saya ke gereja setiap minggu. Itu masuk lukisannya prodigal son. Geger. Si pelukis belain di lagi. Kamu tahu tidak? Saya baca Alkitab kamu itu bukan semua masih Lukas pasal 15 11-32. Pertama saya tidak ngerti, baca kedua tidak main. Saya baca 50 kali baru terambil pena baru mulai mau lukis. Masa kamu bilang itu bukan prodigal son? Si Om tak bego juga ya. Jelas saya buang $300 cash US dollar ambil lukisan ini. Masa ini lukisan prodigal son? Di mana ada paling kurang ada 2 anak laki-laki paling dulu paling anak, ada babi-babi juga itu, ada pesta-pesta poro juga, ada yang jadi bapak paling kurang gitu. Kenapa tidak ada? Pelukisnya bilang, oh kamu mau begitu ya, kamu tidak beritahu saya persis sama semua di dalam. Kamu bilang ikuti aja ini dong. Mau yang begitu boleh. $3,000 cash only. Saya sambut. Lukis lagi, order again. Bahwa dia ini pelukis pintar ya. Dia tidak punya info, dia cap no refund. Mau apa kamu? Panggil polisi silakan. Akhirnya kalian pernah ke toko-toko, baik restoran ada tulisan kan, we reserve the right to refuse any service to anybody. Ada gitu lah. Pernah perhatikan tak? Nggak perhatikan, kasihan dia. Nanti pergi. Ya mereka begitu loh. Consumer punya right to refund what you buy or other receipt, tapi pemilik ada the right to refuse. Dia langsung cek, no refund. Mau order $3,000 cash only, bukan 300. Si Om bilang kemahalan kalau 3.000, habis maunya kamu ya. Go, pergi, ambil itu. Kalian tahu pelukis apa? Pelukis apa? Sampai si Om ini tidak rela ambil, dia refuse. Masa $300 lukisan begitu? Seandainya mereka ke court ya, disuruh, tapi tidak boleh disuruh karena no refund. Saya ke court, baru Henry Lee yang jadi judge-nya. Saya pro pelukis. Saya tidak pro si Om itu meskipun dia ke gereja setiap minggu, meskipun dia baca Alkitab setiap minggu, setiap hari. Saya pro pelukis. Apa saudara lukisannya? Si pelukis hanya lukis satu kursi yang sederhana, bukan kursi begini bagus, kursi sederhana aja yang tidak ada tangannya dan dibuat dari kayu. Di atas kursi duduk seorang sudah tua sekali, rambut 100% sudah putih, jenggot sudah panjang, juga putih semua, hanya duduk begitu di situ. Ini anak yang hilang ya. Dia hanya lukis begitu dan $300. Padahal seomnya ada mau. Omnya kiranya lukisnya itu ada anak yang hilang, ada kakaknya ini yang seperti lukis saya ceritanya, ada lagi babi-babi kelihatan cantik ya. Tapi itu saudara kebenarannya di situ. The prodigal son, tapi the best bukan anak yang hilang, yang sang bapak. Ada satu buku, saya ada bukunya, tidak tebal, novel, lucu ya kalau saudara baca. Penulisnya bisa beli di Amazon juga. Saya bukan Amazon punya salesperson ya.
Itu buku dijudul apa? The Prodigal Father. Lucu ya? Orang prodigal son yang pakai itu penulisnya Timothy, last name I don't remember. Novel Kristen. Judul bukunya The Prodigal Son, saya ada beli. Hari Minggu kemarin, mulai jam 4 sore waktu California sampai kurang jam 8 malam. Dari kenapa di televisi Channel 7 Oscar Award ya kan, Hollywood. Ada nonton? Saya nonton sekarang dan nonton semua. Saya sampai waktu nonton itu Oscar, sampai kepikir, seandainya Hollywood bikin film ini anak yang hilang jadi film, dan dinomini masuk Oscar Award dan dapat Oscar Award. Siapa yang dapat Oscar Awardnya? Bukan sang anak yang hilang, bukan kakaknya, bukan para itu penjual pemelihara babi, bukan semuanya. Yang dapat Oscar Award harus sang bapak. Kalau ada film begitu baru sekarang bukan bapak, saya akan protes, dia akan pergi protes ke Hollywood. You don't know about theology. Yang peranan penting sang bapak. Perhatikan yang kita bacakan tadi itu perkataan Tuhan Yesus soal ini anak yang hilang. Dia kasih ilustrasi. Sejak anak yang bungsu ini berontak sama bapaknya, minta hartanya, suruh bapaknya mati, dikasih, dan diberi berfoya-foya. Mulai hari itu, sang bapak karena cinta pada anak kandungnya sendiri, pas dia tunggu. Saya tunggu saya berapa tahun pun saya akan tunggu sampai kamu sudah kembali lagi. Dan saudara tahu tidak? Cerita ini anak yang Tuhan sendiri kasih cerita itu melukiskan antara Allah Bapa dengan manusia di dunia ini. Sang Bapa ini melambangkan Allah sendiri. Anaknya hilang dengan dia punya kakak malah orang yang berdosa. Makanya pelukis ini pintar, dia tahu teologianya. Sejak anak ini keluar dari rumah, bapak tunggu sampai rambutnya putih pun dia tunggu terus. Kapan anaknya kembali? Dan dari cerita kita kan dia kembali terakhir. Kembali pada dia sudah dibilang saya tidak lagi jadi dari anak bapak. Tapi bapaknya terkena kasih yang tidak bisa berubah. Tetap panggil dia kembali, bahkan dipestakan. Bukan saya dipestakan, kasih 3 macam barang ini, 3 macam barang, 3 kotak. But I don't promise you. Kasih apa? Bagikan jubah yang baru. Ada artinya dalam kita saudara. Kasih apa lagi? Sepatu ya kan? Kasih apa lagi? Cincin. Ada artinya semua. Secara teologis. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ingat Yeremia tadi berkata, dari kekekalan aku sudah jatuh cinta pada kamu. Kamu jatuh dalam dosa pun saya tetap tunggu kamu kembali. Itu kasih Allah begitu saudara. Allah tunggu. Kamu belum percaya sama Tuhan Yesus keliling dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kamu percaya Tuhan Yesus hari ini. Kamu sudah percaya sama Tuhan Yesus, sudah berkeliaran keliling kemana-mana. Jadi anak yang hilang juga kembali. Dia akan tunggu sampai kapan kembali, karena tidak ada jalan lain kedua kembali ke surga nanti. Pengasih yang teragung. Yang pertama, dia mengasihi kita dari kekekalan pada sebelum dunia dijadikan. Yang kedua, dia berikan kita kado yang paling berharga, hidup yang kekal, bukan sementara. Yang ketiga, dia seperti Bapa ini, di setiap saat tunggu sampai puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun. Allah Bapa tetap tunggu orang berdosa kembali. Bagaimana keadaan Anda? Mari kita
masuk dalam doa. Dapat Joseph yang pimpin dalam doa.